Di IT itu ada IT application, ada IT infrastructure, dan dua ini saling berkesinambungan. Ternyata ini toh alasan kenapa seorang network spesialis begitu dibutuhkan dalam satu perusahaan. Nah, di video kali ini saya akan bahas ternyata di bidang IT itu nggak hanya berbicara soal coding. Banyak orang yang pikir kayak gini, IT yang ngoding. Ya, jadi cuma itu doang tuh. Jadi kalau mau IT harus ngoding. Ternyata di bidang IT sendiri itu terbagi jadi dua ranah tersendiri. Ada apa aja sih? Kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ingetin Anda supaya Anda makin pinter dan teredukasi tentang dunia IT. Saya mau ingetin Anda untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya Anda dapat update terbaru seputar dunia IT. Kita lanjut lagi. Ternyata di bidang IT itu nggak hanya ngomong soal coding, tapi di bidang IT terbagi menjadi dua ranah lagi. Yang pertama yaitu IT application, yang kedua adalah IT infrastructure. Ya. Nah, kenyataannya begini, ketika satu perusahaan membuat suatu sistem digital, yang pertama kali dibuat itu pasti aplikasinya. Ya. Jadi orang coding akan maju duluan nih. Waktu maju duluan, dia akan bikin aplikasinya sampai jadi. Nah, pertanyaannya gini, kalau aplikasinya udah jadi, aplikasinya ditaruh mana? Nah, ternyata gini teman-teman, aplikasi itu akan ditaruh di sebuah server. Kalau udah ditaruh di sebuah server, berarti pusatnya adalah di server tersebut. Berikutnya, semua usernya itu harus bisa akses ke server tersebut supaya apa? Supaya aplikasinya bisa dipakai. Jadi kalau seandainya koneksinya putus, berarti sama aja aplikasi itu tidak akan bisa dipakai, teman-teman. Jadi di sini Anda harus paham nih. Di IT itu ada IT application, ada IT infrastructure, dan dua ini saling berkesinambungan. Secanggih apapun aplikasinya, gak akan berguna kalau ujung-ujungnya nggak bisa diakses. Oke? Nangkep teman-teman ya. Disinilah peran seorang network spesialis. Network spesialis ini ada di ranahnya IT infrastructure tadi. Oke? Nah, selain itu, semakin besar perusahaan, pasti usernya akan semakin banyak. Oke? Timnya akan semakin banyak. Nah, ketika timnya semakin banyak, berarti akan semakin banyak device juga yang digunakan. Oke? Nah, di sini harus diatur nih akses ke servernya seperti apa. Ya. Nah, makanya seorang network spesialis ini dia ahli banget memanage yang namanya traffic. Jadi akses ke server itu nggak cuma satu jalur doang. Kalau seandainya cuma satu jalur doang, berarti itu bisa terjadi yang namanya bottleneck. Nah, di sini ada yang namanya load balancing, ya, dan lain-lain di sana. Nah, inilah jagonya si orang network spesialis tadi. Makanya peran network spesialis itu penting banget di dalam suatu perusahaan, dan perusahaan rela membayar mahal untuk seorang network spesialis atau network engineer tadi. Karena perannya ini sentral banget, perusahaan punya standar tersendiri. Biasanya perusahaan akan cari yang minimal memiliki sertifikasi CCNA. Kenapa begitu dan seberapa bagus sih sertifikasi CCNA? Saya akan bahas di konten berikutnya. Tapi minimal setelah nonton video ini, Anda paham kalau di dunia IT itu terbagi jadi IT application, IT infrastructure. Dan di dalam IT infrastructure ada peran yang namanya network spesialis atau network engineer yang sangat sentral. Karena secanggih apapun aplikasi tidak akan bisa berguna kalau servernya tidak bisa diakses atau koneksinya mati. Thank you buat Anda yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye!